Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bertema survival. Film ini diadaptasi dari kisah nyata seorang pendaki gunung yang bernama Aron Ralston. Film ini berjudul 127 Hours. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke videonya. Diawali dari seorang pemuda yang sedang bersiap untuk pergi. Ia adalah Aron Ralston. Terlihat ia sedang mengendarai mobil menuju ke Canyonlands di Utah, Amerika Serikat, berkendara sendiri dan hanya malam dan musik yang menemaninya itulah yang disebut jomblo. Lalu sesampainya ia di sana ia langsung tidur karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Pagi pun tiba, Aron langsung beranjak menaiki sepeda. Kesana kemari di luasnya gurun pasir nan indah. Tanpa beban ia menyusuri gurun yang ia lewati dan sepandai-pandainya ia mengayuh sepedanya akhirnya ia jatuh juga. Tapi apa yang terjadi? Ia justru tertawa dan merekam dirinya ketika terjatuh. Kemudian ia meninggalkan sepedanya. Entah mengapa ia meninggalkannya. Lalu Aron meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setelah itu ia sampai di suatu tempat yang tinggi. Ia menengok ke sana kemari menikmati pemandangan. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara orang lain di sana lalu ia mencarinya. Ternyata ada dua orang gadis yang sedang kebingungan lalu ia menemuinya dan mereka pun berkenalan. Terjadi sedikit percakapan. Ternyata dua gadis itu mencari tempat yang bernama Dom. Setelah melihat peta lalu Aron menjelaskannya dan ia berinisiatif untuk mengantar mereka ke tempat tujuan. Sayangnya Aron mengajak mereka melewati rute yang cukup berbahaya agar tidak memakan banyak waktu. Meskipun begitu akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan. Kemudian mereka bermain-main sambil bercandaria di sana. Sayangnya tidak terjadi apa-apa dan tidak seperti yang kita harapkan. Setelah selesai bersenang-senang mereka memutuskan untuk berpisah lalu Aron meneruskan perjalanannya menyusuri Canyonlands. Namun ketika ia melalui ngarai sempit di Blue John Canyon ia tergelincir dan jatuh menjatuhkan batu besar yang menjepit tangan kanannya di dinding. Lalu ia berteriak meminta bantuan namun ia sadar ia sendirian. Dan dari situlah perjuangannya bertahan hidup dimulai. Aron mulai bekerja keras mengangkat batu besar itu namun hasilnya tetap nihil. Kemudian ia mengeluarkan semua alat yang ada di tasnya dan mencari cara untuk membebaskan diri. Namun masih belum berhasil juga. Terus berjuang sampai akhirnya malam pun tiba. Aron mengkaitkan sebuah katrol menggunakan tali pendakian ke batu di atasnya dan memasang ke tubuhnya agar ia bisa beristirahat lebih nyaman. Beberapa hari setelah ia terjebak ia mencoba menggunakan pisau sakunya untuk membebaskan diri namun ia sadar pisau itu tak mampu memotong tulang. Tak lupa setiap hari ia membuat diari video dan dari situlah kita tahu bahwa Aron dan ibunya hubungannya tidak terlalu baik karena dalam videonya ia selalu meminta maaf dan berjanji tidak nakal lagi. Videonya memperlihatkan Aron yang sangat putus asa. Kemudian Aron mulai berhalusinasi tentang keluarganya. Dimulai dari ayahnya yang pernah mengajaknya ke kanyon tersebut lalu masa lalu tentang kebersamaan keluarganya. Dan bahkan Aron berhalusinasi bersama Christy dan Megan sedang berada di pesta. Sambil berhayal Aron memakan secarik kertas yang entah ia dapat dari mana. Christy dan Megan adalah dua gadis yang ia temui sebelum Aron terjebak. Yang menyedihkan lagi tanpa air ia mau tidak mau harus meminum air kencingnya sendiri agar tubuhnya tidak kekurangan cairan dan tetap bertahan hidup. Hari demi hari ia jalani dan masih terus berjuang tanpa kenal lelah walaupun hasilnya tetap saja nihil. Lagi dan lagi ia harus meminum air kencingnya sendiri dan memakan soft lens yang ia pakai di matanya. Namun tetap tak lupa ia membuat diari videonya yang memperlihatkan dirinya sangat amatlah sengsara. Di samping itu ia masih saja berhalusinasi ketika ia kelelahan. Kali ini Aron berhalusinasi tentang mantan pacarnya yang telah lama meninggalkannya. Tapi tiba-tiba hujan deras dan badai besar pun datang. Air mulai memenuhi ngarai sempit di mana Aron berada dan menenggelamkannya.
Namun tak sampai situ saja, Aaron tetap berjuang mengangkat batu besar itu dari dalam air dan pada akhirnya ia berhasil. Tiba-tiba ia terbangun dan tersadar bahwa itu hanyalah mimpi ketika Aaron tertidur. Dan kali ini Aaron mulai berbicara sendiri di depan kameranya layaknya orang gila. Terlihat ia sangat depresi dan tertekan. Lalu tiba-tiba seseorang bernama Blue John datang dan itu hanya halusinasinya saja. Dan masih di dalam dunia hayalan Aaron melihat keluarganya berkumpul, bahkan ia juga melihat istri dan anaknya di masa depan. Kemudian Aaron berencana mengamputasi tangannya karena hanya itu jalan satu-satunya agar ia bisa selamat. Menggunakan pengetahuannya tentang torsi, ia membuat alat untuk menghentikan aliran darah melalui vena dan arteri. Lalu Aaron mulai dari memukul-mukul tangannya dengan batu dan menariknya agar tulangnya terpotong terlebih dahulu. Lalu ia mengamputasi tangannya sedikit demi sedikit menggunakan pisau sakunya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana rasa sakitnya. Dan akhirnya ia berhasil dan membungkus tanggul lengannya untuk mencegah darahnya mengucur. Lalu sebelum Aaron pergi, ia sempatkan untuk mengambil gambar batu besar tersebut. Kemudian ia bergegas pergi dari sana. Beruntungnya Aaron menemukan kolam kecil yang berada di sekitar sana. Tanpa ragu ia mencelupkan kepalanya sambil meminum air sepuasnya dan mengisi penuh botol minumannya. Lalu ia beranjak pergi untuk segera mencari bantuan. Kemudian Aaron berjalan menyusuri Canyonlands berharap ada orang yang bisa membantunya. Dan pada akhirnya ia melihat satu keluarga yang sedang berada di sana. Lalu Aaron berteriak meminta tolong. Mereka pun menghampirinya dan langsung memberikan air minum pada Aaron. Tanpa ragu Aaron meminum air tersebut dan menghabiskannya sekaligus. Karena itu pertama kalinya dalam beberapa hari ia meminum air yang benar-benar air, bukan air kencing dan bukan air comberan. Lalu Aaron meminta mereka untuk mencari bantuan. Dan akhirnya bantuan pun datang dan Aaron segera dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Dan Aaron berhasil diselamatkan. Kemudian film ditutup dengan memperlihatkan Aaron yang sudah berhasil karena ia menuliskan kisah tersebut menjadi sebuah novel yang pada akhirnya diangkat menjadi film, dan halusinasinya Aaron tentang istri dan anaknya menjadi kenyataan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan menyerah dalam kondisi sesulit apapun, karena menyerah bukanlah jalan ninjaku. Cukup sekian dan terima kasih, dan jangan lupa subscribe dan berikan reaksi kalian jempol ke atas atau ke bawah, bagi saya itu sama saja. Oret-oret di bawah untuk kritik dan sarannya. Hujat juga boleh.